tugas saya kan untuk mendorong terjadinya transaksi komoditi ya, komoditi. Nah, untuk itu tentu saya akan melakukan berbagai pendekatan ya dengan pemikiran-pemikiran kan kepada para pelaku. Yang pertama sekali ingin saya yakinkan adalah para pemegang saham itu sendiri kan. Jadi para pemegang saham ini kan bisa jadi dia adalah anggota bursa atau bukan anggota bursa gitu ya. Kan ada pemegang saham yang menjadi anggota, ada yang tidak. Tapi sebagian besar kan hampir semuanya itu menjadi anggota bursa. Nah, itu alangkah baiknya kalau mereka berperan aktif di dalam perdagangan komoditi, apalagi yang berbasis komoditi itu. Nah, itu jadi saya ingin meyakinkan mereka bahwa itu sebetulnya peluang bisnis itu kan. Peluang bisnis. Jadi bukannya seperti awal-awal ya. Pada awal-awal kan mungkin mereka memberikan subsidi gitu ya. Tidak ada keuntungan yang diperoleh dari usaha ini. Tapi sekarang kan sudah oke. Apalagi kalau komoditinya jalan gitu ya. Bayangkan misalnya di bursa Shanghai itu yang hanya satu komoditi saja itu bisa transaksinya sampai ratusan juta gitu. Lot gitu ya. Untuk komoditi. Nah, ini bayangkan untuk ini. Kita tidak berharap bahwa untuk perdagangan misalnya futures untuk CPO itu justru ada di China. Seharusnya kan di sini yang utama gitu ya. Sebagai bukan hanya negara produsen saja di Indonesia ini, negara konsumen yang besar juga gitu ya. Pasar yang besar. Nah, itu coba bayangkan sudah lengkap sekali. Kalau dulu kan kita selalu berpikiran bahwa kenapa sih bursanya ada di Rotterdam, ada di Malaysia. Malaysia sih oke lah, produsen juga kan. Ada di New York, ada di Tokyo, padahal mereka negara konsumen kan, bukan negara produsen. Jadi buyers market ya, buyers driven gitu. Nah, sekarang kita juga adalah buyers gitu, karena sebagian besar konsumen juga gitu. Untuk CPO misalnya. Nah, untuk kakao juga pada level tertentu sudah kita termasuk buyers juga karena industrinya berkembang sekarang kan. Industri hilirnya, pengolahannya kan. Nah, jadi bukan hanya sekedar kita mengekspor kakao gelondongan sekarang kan. Nah, sudah untuk diolah di dalam negeri, diproses di dalam negeri. Jadi ada beberapa yang sudah mulai. Belum lagi nanti untuk pertambangan misalnya. Pertambangan kalau misalnya betul pelaksanaan undang-undang mineral itu bahwa tahun 2014 tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah gitu ya. Kan berarti itu industri di dalam negeri berkembang. Nah, bayangkan ada satu rantai bisnis antara si penghasil bahan mentah dengan industri pengolahannya gitu ya. Walaupun mungkin ada integrasi di antara mereka, tapi banyak yang mungkin hanya mendirikan industri pengolahannya saja, atau mungkin hanya dia mendirikan industri penambangannya saja gitu ya, terus dia jual ke pengolahan gitu ya. Itu kan peluang sebetulnya. Jadi banyak sekali